Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, wa a'udzukum wa iyaya ala ta'atillahi wa ta'atir rasul fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'minin, wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat kali ini, khotib terutama berwasiat kepada diri khotib sendiri serta para jamaah yang hadir untuk senantiasa berupaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan mendapatkan rahmat, maghfirah, taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, pada kesempatan khutbah kali ini saya masih ingin mengajak kepada jamaah sekalian untuk muhasabatun nafsi bil amal. Dalam bahasa kitanya adalah mengevaluasi diri pribadi kita dalam masalah amal, baik amaliyah qalbiyah hati kita atau amaliyah ucapan-ucapan kita, amaliyah perbuatan kita, atau amaliyah yang menyangkut materi, harta benda. Mari kita bersama-sama mengevaluasi diri kita masing-masing tanpa kita harus mengevaluasi orang lain. Kesempatan ini sangat keren karena pada tahunnya ini atau bulan ini masih termasuk tahun baru-baru. Muhasabatun nafsi fil amal ini akan kita ambil dari firman Allah, salah satu ayat yang terdapat di dalam surah Al-Qasas ayat 77, dan kita bercermin di dalam sebuah hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi
Mari kita evaluasi diri kita masing-masing. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita sekalian, dan apa pula yang Allah pesankan kepada kita sebagai makhluk. Jamaah yang berbahagia, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sangat masyhur, sangat populer di kalangan kita. Kita hanya akan mengulang-ulang, hanya akan mengevaluasi apakah kita sudah bisa mengambil atau bercermin dari hadis ini yang Rasulullah bersabda, "Ikmal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada." Makanya seperti itu. Anak kecil juga sudah bisa hadis ini. Ikmal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Kemudian wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Artinya secara bebas bahasa kita, ikmal li dunyaka, beramallah engkau, bekerjalah engkau, berusahalah engkau, li dunyaka, untuk dunia engkau, untuk duniamu, bekerja untuk dunia ini sekarang, untuk kita. Ini perintah Rasul, bekerjalah, beramallah. Ini motivasi supaya kita semangat, tidak ada istilah pensiun. Sebagai pegawai mungkin di perusahaan kita sudah dipensiunkan, oleh Allah nggak dipensiunkan. Apapun kerjanya, sebab pengertian iman di sini sangat luas, bukan hanya sekedar ikmal ini adalah sebagai PNS, sebagai karyawan pabrik, sebagai TNI, polisi, atau praktisi dan sebagainya. Akan tetapi bahwa bekerja ini adalah hendaklah seumur hidup. Ikmal dunia ka'annaka ta'ishu abada, seakan-akan engkau akan hidup selama-lamanya. Coba kalau kita pikirkan bagaimana kalau kita akan hidup 100 tahun lagi dari sekarang. Apa yang akan kita siapkan? Di dunia ini kita masih lama, hidup 100 tahun lagi. Apa sih kebutuhan kita sehari-hari? Sederhana sekali, sandang, pangan, papan, kesehatan, hiburan, itu semua adalah kepentingan kita. Keamanan semua kepentingan kita. Semua harus diusahakan. Semua harus dikerjakan. Ketika kita kepengen makan, maka kita harus berusaha bekerja mencari untuk sesuap nasi. Ketika kita kepengen berpakaian, kita harus berusaha mencari uang untuk membeli pakaian. Ketika kita kepengen rumah, kita harus berusaha mencari bagaimana bisa membangun rumah atau membeli rumah. Semuanya harus diusahakan. Dan Rasul perintahkan, bekerjalah kalian, jangan sampai menjadi beban orang lain, mengadapkan meminta bantuan orang lain. Kerjalah, ini motivasi. Bisa jadi kita setelah sholat subuh kita pergi, setelah sholat Jumat kita pergi kembali ke tempat kerja. Fantashiru fil ardh, bertebaranlah di muka bumi. Apabila sudah kita sholat, bukan tidur, bukan main-main, bukan ngobrol ngomong. Karena kita hidup di dunia ini adalah memerlukan berbagai macam, antara lain seperti tadi sandang, pangan, papan, kesehatan, hiburan, keamanan dan lain sebagainya.
Jangan dianggap bahwa itu bukan ibadah. Usaha kita seperti itu adalah karena apa? Kenapa kita harus berpakaian? Karena kita mau menutup aurat. Karena kita mau ibadah harus tertutup aurat. Kenapa kita harus makan? Karena adalah untuk memperkuat fisik kita, supaya kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik dan sempurna. Kenapa kita harus punya rumah? Supaya kita bisa beristirahat di rumah, bisa mengkaji di rumah, bisa membaca Al-Quran dan sholat-sholat sunat di rumah, menerima tamu di rumah. Sangat penting sekali. Oleh karena itu, usaha itu adalah sesuatu hal yang baik. Jamaah yang berbahagia, bagaimana kalau hidup kita masih lama? Pasti kita semangat. Asalkan yang penting adalah yang kita usahakan, yang kita cari sesuatu yang halal, jangan yang haram. Jangan mencari sesuatu dengan jalan curang, judi, korupsi, manipulasi, berbagai macam cara kejahatan, kecurangan. Itulah yang tidak boleh. Akan tetapi Rasul perintahkan ikmal di dunia ka'annaka ta'isu abada. Lalu wa'mal li akhiratika, dan bekerjalah kalian untuk akhiratmu. Ka'annaka tamutu ghadan, seakan-akan kamu besok mati. Jangan dianggap bahwa ini seimbang. Mencari dunia dan akhirat seimbang, tidak seimbang. Kenapa demikian? Karena kalau besok mau mati nggak ada sempat lagi. Kalau hidup selama-lamanya atau 1000 tahun lagi masih ada umur, kita masih bisa usaha secara perlahan-lahan. Tetapi kalau besok kita mau mati, andai kata malaikat Jibril datang kepada kita, wahai fulan, besok engkau setelah sholat subuh Azrail mau datang. Ada apa wahai Jibril? Engkau mau dipanggil oleh Allah. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan kita lakukan ketika besok kita sudah mau mati? Apakah sama dengan kita mencari dunia seperti itu? Besok Anda mau dicabut oleh malaikat Azrail. Apabila Anda punya dosa kepada Allah, bertaubatlah segera. Apa yang akan kita lakukan? Tauhidullah, dibuang semua sifat-sifat syirik munafik. Tidak ada lagi perbuatan-perbuatan yang jelek. Tidak ada lagi perbuatan-perbuatan dusta. Maka kita akan kembali menjerit kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semalam suntuk kita mungkin akan sholat terus, zikir terus, baca Quran terus, baca tasbih, tahlil, tahmid, takbir, tahdis, dan baca sholawat terus. Gak bisa tidur kita semalaman, karena besok pagi kita akan dipanggil oleh malaikat Azrail. Dan yang berkaitan dengan manusia kita akan datangi jika kita punya hutang kita bayar, atau paling tidak kita adalah urusannya dibereskan. Bagaimana kalau koruptor? Pada siapa dia datang? Berapa juta orang uangnya dia ambil, harta kekayaannya dia manipulasi, dia ambil. Bisakah orang itu bohong? Tidakkah dia takut dengan hadis ini? Bagaimana kalau koruptor didatangi malaikat Jibril? Wahai koruptor, engkau besok mau dicabut nyawamu oleh Azrail. Iya, kesalahan-kesalahanmu kepada Allah mungkin mudah, tetapi kepada manusia, kepada rakyat yang selama ini kamu adalah membohongi, selama ini adalah mencurang, selama ini adalah korupsi dan manipulasi yang dilakukan. Bagaimana? Pada Allah relatif mudah. Kita menyesal apa yang telah kita perbuat. Kita berjanji tidak akan mengulangi. Dan
kita adalah meninggalkan semua perbuatan maksiat dosa itu. Akan tetapi kepada manusia harus minta pembebasan atau harus dilunaskan apa yang pernah kita lakukan. Apakah orang-orang yang merasa jadi pemimpin sekarang tidak ingat hadis ini? Apakah menganggap ringan berhadapan dengan Allah, menganggap ringan dengan siksa kubur, menganggap ringan dengan siksa di yaumil akhir? Walaupun kita jadi orang kaya, ingat apa kata Allah dalam surah Al-Qasas, wabtaghi fima ata Allahu darul akhir. Carilah, ayat Al-Qasas 77. Kata Allah, wabtaghi fima ata Allah, dan carilah apa yang Allah anugerahkan kepadamu. Kita dia sudah dianugerahi oleh Allah banyak uang, punya jabatan tinggi, rumah hebat, kendaraan banyak, bahkan punya perusahaan. Apa kata Allah? Cari, wabtaghi fima ataka Allah, dari apa yang Allah anugerahkan kepadamu, darul akhirat, untuk kebahagiaan di akhirat. Setelah kita berusaha mati-matian, mau dibawa kemana? Kata Allah, bawa ke akhirat. Jadikan bahwa itu adalah ketika kita sekarang menanam, maka di sana kita panen. Ad-dunya mazra'atul akhirat, dunia ini adalah ladangnya akhirat. Oke lah, kita bangun subuh, langsung kita setelah salat subuh berangkat mencari rezeki. Kemudian menjelang maghrib kita sudah ada di rumah dan membawa harta kekayaan atau kepemilikan, tetapi itu semuanya bawa ke akhirat. Kata Allah, ilmu kita manfaatkan untuk dibawa ke akhirat, harta kita untuk ke akhirat. Allah berikan ilmu, Allah berikan harta kekayaan, Allah berikan jabatan, Allah berikan pangkat atau kedudukan, Allah berikan kecerdasan. Yang kata Allah, darul akhirat, cari untuk hidup di akhirat. Wabtaghi fima ataka Allah. Tetapi tidak semua, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupa bagianmu di dunia ini. Jangan sampai mendapatkan 10 juta lalu dikasihkan semua 10 juta. Dapat pensiun 5, katakanlah 5 juta atau 3 juta, semua dikasihkan, dibagikan kepada orang lain, sampai-sampai kita tidak mendapatkan. Sampai-sampai kali keluarga kita atau yang kewajiban kita di rumah yang bertanya, kemana gaji atau pensiun yang kita terima? Sudah Bapak sedekahkan semua, sudah Bapak infakkan semua, sudah Bapak hibahkan semua. Itu tidak benar juga. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupa bagianmu adalah dari dunia. Setelah kita keluarkan zakat, kita mungkin ada hibah, ada sedekah, ada hibah, ada jariah. Tetapi ingat, ada kewajiban kita untuk istri kita, untuk anak kita, untuk orang tua kita yang sudah tua kita, untuk karib kerabat, untuk pesan di pesantren dia, untuk sekolah dia, untuk segala macam kepentingan anak. Walaupun sana nasibaka minad dunya. Jadi tidak berarti kita harus boros semuanya, mendapat langsung dibagikan, sampai-sampai anak dan istri kita tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan untuk kita sendiri tidak ada. Ini adalah tidak termasuk bahan. Walaupun sana nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuat baiklah. Ini pesan Allah. Wa ahsin, dan berbuat baiklah engkau, kama ahsanallahu ilaika, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dengan cara apa? Allah memberikan berbagai macam fasilitas kepada kita. Kita diberikan ilmu, kita diberikan kecerdasan, kita diberikan standar pangan, papan kesehatan, hiburan dan sebagainya. Itu semuanya adalah dari Allah. Lalu kita pun harus membagikan apa yang kita miliki, tetapi harus ingat bagian-bagian kita, bagian ahli waris.
kama wala tabghil fasada fil ardh. Janganlah engkau membuat kerusakan di muka bumi, baik merusak akidah orang, merusak ibadah orang, merusak akhlak orang, merusak tatanan kehidupan orang, ekonomi orang, politik orang, hukum orang, merusak berbagai macam situasi dan kondisi sehingga menjadi yang kita kenal sekarang teroris. Islam melarang menjadi teroris. Jadi teroris adalah bukan ajaran Islam. Kalau ada itu teror bukan ajaran Islam. Justru Islam adalah tegas-tegas wala tabghil fasada fil ardh. Jangan engkau membuat kerusakan di muka bumi ini dengan cara apapun, baik sifatnya yang terang-terangan ataupun tidak terang-terangan, ataupun fitnah, ghibah, mukhasamah, menciptakan suasana chaos, stigma-stigma negatif kepada orang tertentu tidak ada di dalam Al-Quran. Kenapa? Innallaha la yuhibbul mufsidin. Karena Allah nggak suka sekali, nggak suka sama orang yang membuat kerusakan. Jadi jangan sampai ada pemikiran bahwa seorang ulama, seorang ustaz, seorang habib, seorang kiai, santri itu adalah teroris. Ini adalah bukan ucapan orang soleh. Tidak akan keluar dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perintah Allah, wa qulu linnasi husna. Berkatalah kalian kepada manusia dengan ucapan yang baik-baik saja. Jamaah yang berbahagia, pada kesempatan kita kali ini saya ingin mengajak mari kita mengevaluasi diri saja dulu. Bagaimana aktivitas kita sekarang, amaliyah kita sekarang, terlebih-lebih mengenai masalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sesuai dengan momennya sekarang adalah bulan Rajab, bulan di mana Rasulullah diisrakan dan dimi'rajkan, tidak dititipkan lagi, diwahyukan untuk melaksanakan sholat yang tadinya 50 waktu, kemudian dengan atas saran daripada Nabi Musa sampai 5 waktu, dan kita sekarang adalah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Sangat penting sekali karena sholat itu adalah tiang agama yang kita sangat populer, as-sholatu imaduddin, sholat tiangnya agama. Kemudian sholat itu adalah di akhirat yang pertama kali diperiksa, awal ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-sholat. Di akhirat nanti, bukan di kuburan, ketika yaumil qiyamah yang pertama kali diperiksa adalah sholatnya. Apabila sholat kita bagus, yang lain membawa bagus. Tetapi apabila sholat kita jelek, maka semuanya menjadi buruk. Sekalipun kita ahli ibadah yang lain, bahkan kita mendatangi ibadah haji, umroh dan sebagainya, zakat, infak, sedekah kita lakukan, tetapi buat sholat kita tidak bukan. Kemudian bahwa sholat itu adalah amal yang paling utama, terlebih-lebih adalah pada waktunya, atau paling hebat adalah di awal waktu. Jangan tinggalkan sholat itu. Kalau tidak berani meninggalkan sholat, bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, antara sholat dan kami dan pakar kepala jihad. Barang siapa yang berani meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia adalah kufur jelas. Itu di dalam hadis Nabi. Sekalipun hadis itu memang dipertentangkan atau diperdebatkan antara Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Imam Syafi'i menganggap bahwa sholat yang ditinggalkan sengaja, tetapi di hatinya masih ada menerima hukum bahwa sholat itu punya wajib, sholat yang 5 waktu, maka dia adalah tidak termasuk murtad atau kafir, tetapi dia termasuk orang fasik. Fasik itu apa? Khariju anit ta'ah, keluar dari taat, artinya rusak bejat di dalam agama. Sedangkan Imam Ahmad, dia ketika Imam Syafi'i menjelaskan seperti itu. Lalu tidak kalah pentingnya adalah muruh auladakum bis-shalah. Ajarkan anak-anak kita sholat. Wastabir 'alaiha, harus sabar mengajarkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Usikum ibadallah wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa a'udzukum wa iyaya ala ta'atillahi wa ta'atir rasul fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati qadil hajat. Allahumma ansur man nasarati, Allahumma ansur man nasarati, Allahumma ansur man nasarati wa hdul man qadalal muslimin wa ahlikil kafarata wa rafidata wa mubtadi'ata wal musyrikin wa damir a'da'ana wa a'da'aka wa a'da'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.